Ini nggak, contoh banyak kalimat yang nggak jelas. Contohnya orang minjem dengan minta. Minjem dengan minta. Temen bilang begini, saudara dah, kamu punya uang nggak 1 juta? Sini saya pakai dulu. Saya pakai, nggak jelas tuh mau minjem apa minta itu ya? akadnya apaan tuh? Minta bener. atau minjem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Muamalah Talks. Teman-teman, kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu terkait tentang akad. Namun di sini kita tidak akan membahas terkait akad nikah, tapi lebih ke akad dalam bertransaksi. Di mana yang kita tahu, akad adalah salah satu hal utama yang menjadi pembeda terkait bank syariah dan bank konvensional. Nah, hari ini saya nggak sendiri nih. Ada Ustadz Syahroni Mardani. Terima kasih Ustadz waktunya. Sama-sama. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita kan mau bahas terkait akad nih Ustadz. Nah, saya mau nanya, kenapa sih dalam bertransaksi akad itu penting Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi akad itu kalau secara bahasa ya, kan kalimat aqada ya'qidu artinya mengikat ya. Jadi akad itu menjadi sebuah ikatan yang mengikat antara dua orang. Kalau dia transaksi keuangan, diikat oleh akad gitu. Bahwa ketika sudah bertransaksi, akadnya ditandatangani, nggak boleh keluar dari akad gitu. Maka itulah akad itu penting. Jadi sesuai dengan asal katanya, akad itu mengikat artinya. Kalau sudah akad, udah terikat. Kayak tadi, kan yang membedakan halal haram tuh kadang akadnya. Jadi kalau akadnya bagi hasil boleh. Kalau akadnya riba, jual beli boleh. Akadnya riba nggak boleh. Gitu. Jadi itulah pentingnya akad tuh. Maka dalam Islam itu semua transaksi, baik tadi keuangan ataupun tadi masalah rumah tangga, itu ada akadnya tuh. Pinjam-minjam ada akadnya. Contoh gini. Gimana tuh? Kadang-kadang ada yang nggak jelas. Karena jadi kalau dengan akad itu suatu jadi jelas. Kadang orang bilang begini, nggak, contoh banyak kalimat yang nggak jelas. Contohnya orang minjem dengan minta. Minjem dengan minta. Temen bilang begini, saudara dah, kamu punya uang nggak 1 juta? Sini saya pakai dulu. Saya pakai, nggak jelas tuh mau minjem apa minta ya? Itu akadnya apaan tuh? Minta atau minjem? Kita sangat minjem, pas kita tagih, mana Pak yang 1 juta lah? Kamu bukan yang ngasih. Nah gitu, karena nggak jelas dengkul dulu biasanya. Ya kan? Kalau akadnya minta, nggak dipulangin. Tapi kalau akadnya pinjam, berapapun uangnya, meskipun 5.000, 10.000, kembaliin. Nah ini, itu pentingnya akad tuh. Berarti kalau bisa saya summary, itu terkait tujuannya pun terkait mengikat ya? Iya, mengikat. Menjaga hak dan kewajiban di antara yang mengikat. Kayak laki perempuan, kalau belum akad belum boleh ngapa-ngapain. Kalau udah akad, gitu. Itulah pentingnya akad. Tapi jadi kalau mengikat gitu. Kalau secara, kan ini kita ngomongin akad terkait pengikatan ya. Ada bedanya nggak sih Tat, kalau saya berakad dalam konteks verbal atau dalam konteks tulis-menulis? Jadi kalau based on omongan saja itu udah termasuk akad belum Tat? Jadi bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya akad itu dianggap sah ketika pihak satu dengan pihak kedua mengucapkan kalimat akad. Namun dalam Al-Quran, Allah menegaskan perlunya ditulis. Contohnya akad pinjam-meminjam dalam Al-Quran tuh Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, kalau engkau bertransaksi non tunai, pinjam-meminjam atau apapun, pesan Quran faktubuhu, tulis. Bahkan di Quran bukan hanya ditulis, tapi ada saksi. Ada saksi nih, pinjam meminjam, saksi pertama, saksi kedua, dan semua akad ada saksinya. Akad nikah, ketika orang tua perempuan bilang begini, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin sekian. Kata pengantin laki, saya terima nikah dan kawinnya putri bapak namanya ini binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Sah nggak? Sah. Namun kemudian ditulis kan? Ada buku nikah. Kenapa tuh? Jadi
tulisan itu menguatkan. Jadi kalau secara verbal sih udah cukup sebenarnya. Udah cukup sebenarnya. Udah sah. Tapi nanti Quran menyuruh kita menulis. Saya bilang tadi, sekarang banyak tuh akad pinjam meminjam. Begitu yang punya uang mau nagih, mana uang saya kamu belum bayar, mana buktinya? Nah, gitu kan? Nah, maka pentingnya tuh akad itu dibukukan. Jadi secara verbal dia cukup, namun Quran menyuruh kita untuk menulis akad apapun gitu. Kayak ini nih, kan akad itu ada akad nikah, akad jual beli, bahkan ada akad cerai. Cerai juga ada akad, kan? Iya kan, hakim yang mutusin. Jadi seorang tuh diangkat kata suami, aku ceraikan kamu, ya kan? Nah di Indonesia, kalau memang kamu diceraikan suami kamu, mana surat cerainya? Suami saya meninggal Pak Ustadz, mana surat kematiannya? Gitu. Jadi dalam Islam itu secara verbal udah cukup, cuman juga Quran mengingatkan tulis gitu. Untuk menjaga kesempurnaannya. Nah gitu. Sering tuh masalah tuh di masyarakat kita, almarhum meninggal dunia. Pak, Bu, suami ibu meninggal punya utang sama saya. Mana Pak buktinya? Demi Allah Bu. Tapi nggak ada buktinya. Ya kan? Iya benar. Maka tuh Quran nulis pakai maka tuh Ustadz, orang nikah siri kan, nikah siri itu nikah nggak ke KUA. Nggak. Itu boleh-boleh aja, cuman saya bilang untuk kemaslahatan bersama ke KUA biar punya buku nikah. Buku nikah. Iya. Agar ada buku nikah jadi resmi, menjaga hak perempuannya. Jadi akad itu secara verbal cukup, namun kalau dikuatkan dengan ditulis itu lebih baik. Maka di Indonesia ada surat, ada akad jual beli, ada akad utang piutang, ya kan? Ada gitulah segala macam. Tadi Ustadz kan sempat mention bahwa idealnya akad tuh harus ada saksi. Benar. Apakah kalau tidak ada saksi itu bisa dibilang akadnya tidak sah? Atau mungkin ada nggak sih hal-hal lainnya yang bikin ketika akad tuh tidak menjadi sah kayak gitu? Betul. Jadi pertama akad tuh harus jelas. Yang pertama kayak contoh yang saya bilang tadi, ini minta atau minjem. Kalau minjemnya berapa, tulis saksinya siapa gitu. Nah keberadaan saksi itu dalam beberapa akad harus ada. Contoh nih kayak kalau orang akad nikah, terus sampai Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan tanpa ada wali dan tanpa ada dua orang saksi yang adil. Bahkan bukan sembarang saksi, saksi yang adil, saksi yang jujur, bukan tukang bohong. Bahkan dalam orang klaim. Orang klaim itu harus bisa menghadirkan bukti atau saksi. Kalau dia nggak punya bukti, ada nggak saksi? Saksinya. Nah, maka keberadaan saksi itu menjadi rukun, ya kan? Kadang-kadang menjadi rukun, menjadi harus ada gitu. Bahkan kalau utang piutang tadi tuh, mungkin kayak di bank ya, kan kita datang ke kantor cabang gitu kan, ke kantor Bank Muamalat contohnya, nanti ada surat yang ditandatangani, bahkan siapa gitu kan, orangnya siapa, yang pejabatnya siapa, apalagi nilainya besar gitu. Nah, keberadaan saksi itu sangat penting. Bahkan Nabi Muhammad mensyaratkan bukan saksi sembarang saksi, saksi yang adil gitu. Oh, harus ada kriterianya. Adil itu artinya tidak bohong, bukan orang yang suka berbuat maksiat gitu. Kan gitu kata Nabi. Akad nikah contohnya. Tidak sah pernikahan tanpa ada wali dan dua orang saksi. Ntar jumlah saksi beda-beda. Mohon maaf, contoh yang lain nih. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menuduh harus punya bukti, punya saksi, dan yang tidak merasa berani bersumpah. Ketika saya klaim, saya punya tabungan di Bank Muamalat, mana Pak buktinya? Saya nggak punya buku tabungan, mana buktinya? Waktu Bapak daftar di sini dengan siapa? Gitu tuh. Berarti tadi Ustadz kan sempat ini ya, kalau saksi itu udah harus jujur, harus adil. Takutnya kalau dia nggak kayak gitu, jadi dia bisa ngasih klaim bohong juga ya. Jangan contoh paling gampang lah kalau selain juga masalah transaksi keuangan ya, masalah nikah tuh kan kadang-kadang acara akad nikah tuh. Kadang penghulu nanya, mana saksinya? Siapa ya? Asal teriak. Harusnya tuh. Nah, kita mengingatkan nih buat masyarakat kita, biasakan kalau akad ada saksi.
Jual beli, siapa saksinya? Ya kan? Tanah ini saya sudah beli, saksinya 1, 2. Saya pinjam uang, saya menjamkan uang, siapa saksinya? 1, 2. Ketika dia mengingkari, oh nggak ada saksinya nih, gitu. Maka tuh keberadaan saksi dalam akad itu penting nih. Dan nanti beda-beda tuh, terutama kalau orang klaim tuh seperti bahkan bukan hanya masalah transaksi keuangan, ada dia dituduh mencuri, dituduh mabuk, dituduh mana saksinya, gitu. Perzinahan contohnya, perzinahan orang bisa dibilang berzina kalau yang menuduh bisa menghadirkan 4 orang saksi. Maksudnya keberanian saksi itu penting. Dan yang dituduh juga harus sumpah. Kalau yang tidak merasa, dia berani bersumpah. Nanti kalau nggak merasa, berani nggak kamu sumpah? Berani. Nah, yang menuduh harus punya bukti, dan di antara bentuk bukti adalah kalau dalam kepemilikan ya sertifikat, ada saksinya gitu. Nah, maka nanti tuh sering terjadi di masyarakat tuh, ada orang meninggal dunia, ada yang nagih utang. Dan Bu, suami Ibu punya utang sama saya. Mana buktinya Pak? Suratnya nggak ada. Ada nggak saksinya? Saksinya nggak ada. Kalah yang punya uang, karena gitu tuh. Nah, itulah pentingnya. Dan ini lagi, kadang-kadang ngomong juga yang jelas gitu. Kalau ngomongnya apa nih maksudnya? Dalam rumah tangga, kadang ada tuh akad-akad yang nggak jelas. Akad-akad yang nggak jelas? Akad, contoh begini. Contohnya gini. Seperti apa? Orang punya utang sama saya. Iya. Punya utang. Terus saya bilang begini, saya sih Pak Ustadz, dia pulangin syukur, nggak apa-apa. Nah, ya itu kan jelas tuh. Iya. Iya nggak? Kalau mau di Al-Quran tuh Al-Baqarah 280 Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau yang punya utang itu nggak sanggup bayar, mungkin dia orang susah, minjem uang juga kebutuhan banget dah, belum bisa bayar, pesan Quran kasih penangguhan. Oh, penangguhan dulu. Penangguhan. Kalau dia nggak bisa bayar juga, disedekahin aja tuh, lebih baik utang kamu saya anggap lunas. Tapi ngomong dengan yang bersangkutan. Harus ngomong. Kalau saya nggak Pak Ustadz, kalau saya dibayar syukur, nggak apa-apa. Itu kagak jelas. Atau nggak nominalnya kecil Ustadz, kayak 10.000 gitu. Nah, kalau gitu, saya ikhlasin lah, nggak bilang gitu. Kalau yang kecil-kecil kasih aja dah. Nah, kayak gitu. Bener, kadang-kadang Bang, minjem duit Bang, 5.000. Ente kalau 5.000 nggak usah minjem dah, Anda kasih aja. Ente suka lupa kalau 5.000, ente gocap aja lupa, ya kan? Oh, itu kalau di depan, kalau udah terjadi terus. Nah, boleh kita anggap utang kamu, saya anggap lunas. Tapi harus ngomong depannya. Ngomong. Kalau nggak ngomong berarti nggak boleh. Ya, masih dianggap utang. Iya. Kalau saya Pak Ustadz, dia bayar syukur, nggak apa. Itu akadnya nggak jelas tuh. Kalau Pak, utang Bapak, saya anggap lunas. Oh nggak Pak Ustadz. Saya bayar Pak Ustadz, udah kelamaan Pak, udah 5 tahun Pak. Sudah capek nungguin. Ya utang Bapak saya anggap lunas. Tapi kalau udah kita bilang nih, utang dia saya anggap lunas. Orangnya datang, Pak Ustadz, saya yang bayar utang nih. Pak, sebenarnya utang Bapak saya udah anggap lunas. Bapak bayar, saya ambil lah. Tuh kagak jelas tuh. Kalau emang dulu udah dianggap lunas, ya udah gitu maksudnya. Inilah pentingnya akad itu. Harus jelas, tulis. Bayarnya kapan, jatuh tempo. Terus dianggap lunas. Kalau udah dianggap lunas, ya udah tanda tangan. Jangan belakangan hari, enggak saya mau lagi utang. Lah kan dulu Bapak bilang udah saya lunas. Enggak ditulis soalnya. Enggak, saya berubah pikiran. Nah, itu kalau di sinetron Betawi atau kapan tuh banyak tuh kayak gitu. Makanya perlu ditulis. Bahkan sekarang pakai materai, pakai saksi. Itu pentingnya akad. Sama ini Ustadz, saya pernah baca nih bahwa kadang itu kan ada pihak ketiga terkait saksi. Pihak satu kedua itu juga harus cakap nggak sih kalau dalam berakad tuh, dia harus cakap, harus mampu, itu ada syarat kayak gitu? Iya, harus mengerti. Jadi mengerti. Contoh nih, orang yang nerima, kan dalam Islam ada zakat, infak, sedekah. Kalau orang ngasih sumbangan tanya, ini apa nih Pak? Zakat, infak, akadnya apaan? Kalau akadnya zakat, diberikan kepada 8 kelompok yang menerima zakat. Kalau infak dan sedekah, akadnya boleh buat apa aja. Nah, maka kalau kita menerima uang, biar jelas nih apa nih, ini uang apa gitu, akadnya apaan gitu ya. Maka akad itu memperjelas. Kayak begini, ini mohon maaf agak keluar dikit ya. Yang jomblo-jomblo nih, kadang-kadang ada anak gadis dilamar, tapi nggak dinikahin gitu, nggak akad-akad. Enggak kan, itu kan agak jelas. Iya kan. Maksudnya kalau udah perempuan udah dilamar, nikahin buru-buru. Ini kadang cuma dilamar doang kan, digantung kan, kasihan tuh perempuan. Bahkan kadang-kadang yang dilamar siapa, nikahnya sama yang lain. Ada nggak tuh? Kayak pepatah yang mengatakan, kalah jadi abu, nikah jadi arang, ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang.
Itu kagak jelas banget orang laki. Maka kalau udah ta'aruf, akad udah akad gitu. Maka akad tuh jadi pengikat. Orang kalau udah dilamar, suami istri belum? Belum. Harus akad dulu. Nah, udah akad, maka tuh pentingnya akad gitu. Halal haram tergantung akad gitu. Kalau belum akad, belum boleh gitu maksudnya. Berarti saya kembali ke bank syariah nih Ustadz ya. Kadang kan sekarang teman-teman itu saya punya teman-teman tuh kadang kalau di luar sana tuh sama aja bank syariah sama bank konven kayak gitu. Padahal saya kadang bedanya di akad kan sama-sama ini juga, sama-sama kalau pinjem juga sama-sama nulis kayak gitu. Benar. Kayak gitu gimana tuh? Itulah dia. Jadi halal haram tergantung akad. Kalau saat dianggap sama ya udah ke bank syariah aja. Gitu. Ya, apa bedanya? Karena di bank syariah itu akadnya seperti gini. Jelas. Contoh ada gadai syariah. Iya, gadai syariah, ya kan? Itu kalau kita gadain barang di bank syariah katakanlah, atau di gadai syariah, saya kan nitip barang nih. Iya. Titip barang katakanlah saya gadain jam tangan nih. Saya pinjam uang 1 juta, gitu kan? Gadainya jam tangan, gitu. Ketika saya nih Pak uangnya 1 juta, tapi kan ada uang lebihnya tuh. Iya. Nah kalau di gadai syariah itu sebagai upah ujroh. Dia megangin jam saya. Nyimpenin. Karena nyimpenin, maka jagain, dia saya upahin. Dijelasin ya Pak, ini bentuk ujrohnya. Ini. Mungkin kalau dalam gadai yang non syariah, itu bayar juga, tapi bukan upah. Bukan dalam bentuk ujroh. Benar. Itu kan sama-sama bayar, cuman niatnya beda. Kalau di syariah niatnya upahin karena kamu jagain jam saya. Mungkin dalam konvensional mungkin lebih itu ya karena kamu minjem uang sama saya kalau sekian gitu. Orang anggap riba gitu kan. Jadi sama-sama bayar, sama-sama, tapi yang satu boleh itu nggak boleh. Apa yang membedakan? Akadnya. Oke. Sholat zuhur sama sholat asar bedanya apa? Niat itu akad. Ya kan? Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Caranya sama, semuanya sama. Apa yang membedakan? Niatnya. Niat tuh akad tuh. Jadi boleh apa nggak boleh, jadi tergantung akad. Oke, terima kasih. Gitu. Gitu. Ini mungkin pertanyaan. Antum udah pernah akad? Baru kemarin akad jual beli. Jual beli. Akad nikah udah belum ya? Belum. Masya Allah. Semoga akad nikah. Makanya tadi kayak ini kok topiknya ada beberapa nikah tuh saya disindir atau gimana nih gitu. Ustadz, ini mungkin pertanyaan yang agak lebih tinggi nih terkait akad lagi, tapi lebih ke peran bank syariah. Kalau dari Ustadz Syahroni sendiri, peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian umat itu seperti apa, Ustadz? Apalagi umat kan kadang masih ini loh, literasi keuangan syariah kadang kan masih kurang kayak gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Sebenarnya perkembangan bank syariah atau ekonomi syariah secara umum ya. Itu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman beragama masyarakat. Semakin masyarakat tingkat pemahaman beragamanya baik, semangat beragamanya baik, maka kebutuhan masyarakat dengan syariah juga besar. Gitu. Artinya gini, dulu kan awal-awal orang tuh ke bank syariah lebih karena emosional. Iya, benar. Faktor emosional. Nah, bagaimana bank syariah bisa merubah nasabah ini dari awalnya datang karena emosional, karena dasar ideologis, berubah menjadi rasional. Bahwa menabung di bank syariah, menabung di bank muamalat itu menguntungkan gitu. Jadi bukan hanya karena faktor emosi benar. Karena semangat beragama saya naik, saya ke bank syariah. Saya nggak peduli untung apa rugi, pokoknya saya bank syariah. Itu kan emosional. Itu bagus. Benar. Tapi bagaimana memindahkan semangat itu menjadi lebih rasional. Nanti bukan hanya orang Islam, non Muslim pun bertransaksi di sini. Iya. Karena kalau nasabah yang rasional itu seperti apa sih? Ya artinya mungkin dia merasa dapat keuntungan. Masih memperhitungkan bahwa di bank muamalah itu mudah, profesional, pelayanannya baik, bahkan juga menguntungkan gitu. Kan ada orang yang saya sih nggak nyari untung, pokoknya saya bank syariah. Itu juga bagus juga gitu. Tapi bagaimana memindahkan semangat itu dari yang emosional menjadi lebih rasional. Tapi juga begini juga. Gimana? Saya sampaikan kepada semua bank syariah, pokoknya semua pelaku-pelaku ekonomi syariah juga harus bukan bertugas, bagaimana kita bersama-sama dengan para ustadz, para guru menjaga semangat keberagamaan masyarakat. Karena kalau masyarakatnya nggak peduli dengan agama, orang juga udah nggak ke bank syariah lagi.
kan tumbuhnya bank syariah itu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman beragama. Benar. Ketika beragama semakin baik, orang perlu ekonomi syariah, gadai syariah, bank syariah. Kayak tadi ya, terkait akad keuangan udah paham semua, gitu. akhirnya oh ya saya transaksi ke bank syariah deh kayak gitu. Iya, maka mudah-mudahan juga bank-bank syariah, semua institusi apa namanya syariah bekerja sama dengan ulama, guru, kiai, habaib dan semuanya untuk memberikan pemahaman yang baik ke masyarakat gitu. Berarti bank syariah itu stakeholder penting ya terkait keuangan syariah. Iya. Jadi jangan hanya katakan, saya mohon maaf ya. Sendiri-sendiri gitu ya. Iya, jangan hanya menanggok dari ini lagi booming nih orang beragama. Tapi juga bagaimana menjaga semangat keberagaman masyarakat gitu. Kalau masyarakat semangat beragamanya makin baik, maka kebutuhan kepada bank syariah juga semakin baik. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan juga masyarakat dan semua kita nih bekerja sama. Dan tadi tuh kalau ngomong yang jelas, kalau akad yang jelas. Ya kan? Akadnya apa nih? Dan mudah-mudahan juga begini. Jual beli contohnya. Ini sebagai contoh terakhir ya. Gimana? Belakangan viral tuh ada orang akad jual beli merasa dimahalin harganya. Masa belum lama tuh ada orang jajan di tempat wisata merasa dimahalin. Masa saya cuma makan pecel lele 1 juta? Gitu kan? Saya tahu itu. Itu tuh. Iya. Siapa yang salah? Yang salah yang beli. Kenapa dia nggak nanya? Nggak nanya dulu. Akad terus jelas. Bapak beli ini, beli bakso semangkok, tanya berapa harganya. Yang paling pas menurut saya itu kayak restoran cepat saji tuh. Udah ada harganya tuh, nasi, ayam, harganya minuman 30.000. Kita beli, kita bayar, kita makan. Yang repot kadang-kadang kita makan di restoran nih, semua di meja dihidangkan. Sambil makan kita mikir, berapa nih ya? Nah gitu tuh. Itu tidak jelas tuh akad. Jadi makannya nggak nikmat juga ya. Kita nggak tahu berapa nih harganya. Harusnya tahu dulu. Iya benar. Ini telur satunya 15.000. Ini ayam goreng sekian. Kita kadang jajan dan kita nggak tahu berapa harganya. Bayangkan tuh. Itu belum ada akad ya. Belum ada akad sudah kita nikmati. Kan harusnya kita sepakat dulu, berapa harganya, baru menikmati. Kita bayar, kita nikmati. Sekarang ini kita nikmatin, kita nggak tahu berapa harganya. Nah, maka dibudayakan minimal restoran daftar menu, sehingga tuh pembeli tahu soto ini harga sekian gitu. Jangan sampai kita makan dan kita nggak tahu berapa harganya. Itu tidak jelas tuh akad. Berarti kalau sekarang beli makanan online tuh juga alhamdulillah bagus kan? Ya ada harganya iya, bener. Ini udah bayar, kok saya mahal banget? Salah sendiri. Gitu. Kenapa nggak nanya? Biaya antarnya udah ada, jasanya gitu. udah ada. Biasakan kita kalau bertransaksi akad yang jelas. Kalau beli berapa harganya, ini apa yang kita dapatkan, sebagainya. Gitu pentingnya akad. Ya Ustadz, kalau kata anak-anak muda sekarang tuh kalau ada interview podcast itu tuh mereka mentionnya tuh daging gitu. Daging tuh istilahnya kalau informasinya tuh gitu sangat bermanfaat kayak gitu. Ya harapannya podcast kita hari ini daging lah buat anak-anak muda ya. Pokoknya kalau bertransaksi akadnya jelas. Ini minta atau minjem. Ini berapa harganya? Ini sekian udah termasuk pajak belum? Kadang-kadang harga sekian, maaf Pak belum masuk pajak. Belum. Kalau ini harga dibawa pulang Pak, kalau makan di sini lain lagi. Kenapa nggak dibilang sejak awal? Nah tuh akad tuh. Gitu kira-kira. Tapi kadang malu nggak sih kayak mau nanya banyak? Gitu. Itulah orang Indonesia suka malu nanya. Sungkan. Iya. Apalagi yang bawa anak tuh. Iya. Berapa Pak sate seporsi? Bapak nanya malu-maluin jajan pakai nanya-nanya kayak orang kampung. Nggak apa-apa kita nanya ya nggak? Gitu. Itulah pentingnya akad. Dan penjual juga jangan menipu pembeli. Gitu. Pokoknya kalau akad itu di bank syariah, di bank muamalat nih, ya nggak? Bank syariah, bank muamalat. Kan jelas tuh, Bapak nabung di sini, keuntungannya ini, gitu. Nisbahnya segini, gitu ya. Dan nanti para teller, para petugas di bank muamalat menjelaskan, gitu. Oke, Ustadz. Terima kasih. Ya, semoga percakapan hari ini bisa jadi ikhtiar kita juga ya, Ustadz, buat meningkatkan literasi keuangan syariah teman-teman BMers gitu. Betul. Oke, teman-teman. Kalau akad yang jelas. Oke, terima kasih Ustadz atas percakapannya, informasinya. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah bahas tuntas terkait akad. Kenapa akad itu penting? Karena akad itu mengikat, dimana kalau kita tulis bakal jelas hak pembeli, kewajiban pembeli, hak
Nasabah. penjualnya iya kayak gitu. Jadi teman-teman harus bertransaksi ke depannya harus dengan akad kayak gitu. Dan yang tadi harus jelas. Oke. Itu saja percakapan kita hari ini, Muamalah Talk hari ini. Saya tutup. Saya Fian, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.